Ya, Oh ya, udah bisa. oke kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sesuai tema yang diminta oleh Anissa, jadi sekarang kita bakal diskusi tentang kumbang ya, kumbang Coccinellidae. Jadi sebenarnya kumbang koksi itu kenapa disebut koksi? Nah, karena dia berasal dari famili Coccinellidae. Nah, jadi kalau secara taksonominya, kita mulai dari ordo aja deh, biar nggak terlalu jauh ya. Oke. Jadi kalau kumbang Coccinellidae ini masuk ke dalam ordo Coleoptera. Kelasnya Insecta ya. Tuh. Nah, posisinya sendiri kalau dari kumbang Coccinellidae sendiri, kumbang koksi sendiri itu masuk ke dalam famili Coccinellidae. Nah, yang jadi pertanyaan ini kan, apa sih peran dari kumbang ini gitu kan? Jadi sebenarnya kumbang ini itu, di famili ini tuh ada dua perannya. Yang pertama dia sebagai hama tanaman, kemudian yang kedua, dia bisa berperan sebagai dalam tanda kutip predator ya. Nah, jadi yang dimaksud predator ini adalah serangga bermanfaat yang makanannya adalah serangga gitu. Jadi dia mengonsumsi serangga sebagai makanannya gitu. Serangga ini adalah serangga hama yang dikonsumsi. Jadi sangat menguntungkan bagi pertanian gitu untuk mengendalikan hama-hama di pertanian. Nah, yang pertama kita bakal bahas dulu nih tentang kumbang koksi yang berperan sebagai hama atau fitopak disebutnya ya, karena dia memakan tanaman. Fitopak. Nah, di sini kita ambil satu contoh spesies ya. Phenosepilacna Sforza. Nah, ini salah satu contoh kumbang koksi yang berperan sebagai hama. Jadi disebutnya itu sebagai kumbang pemakan daun. Nah, ini tuh biasanya kita temuin di terong. Nah, di tanaman terong tuh ada nih, dia tuh mengonsumsi bagian daunnya. Gitu. Ini dia tuh mengonsumsi daun tanaman. Contohnya itu tanaman terong. Oke. Jadi kalau misalnya mau tahu gambarnya, coba saya copy dulu ya gambarnya dari internet, biar bisa kegambar gimana sih bentuknya gitu kan. Nah, jadi bentuknya coba saya cari dulu ya yang sesuai. Karena di internet itu terkadang gambarnya nggak sesuai gitu sama yang kita cari. Ah ya. Jadi harus hati-hati. Iya Kak. Kemarin juga sama yang wawancara Kakak ada namanya Maifa juga, itu teman aku kan. Kita agak ketukar gitu kumbang sama kepik. Soalnya Nah, kadang iya. sama. Iya. Makanya kayak oh ternyata beda. Jadi kan nggak boleh sama. Iya, jadi kepik itu sebenarnya kumbang yang kita bahas ini kan biasa disebutkan kepik ya, kumbang Iya, kepik ya. iya itu. Nah, padahal itu beda. Beda tuh kepik itu familinya, ordonya pun beda. Kepik itu ordonya Hemiptera. Nah, Kalau iya. ini kan ordonya Coleoptera ya. Coleoptera dari segi kenampakan, dari segi sayap tuh beda jauh. Jadi kadang secara ilmiah tuh memang sebenarnya nggak ini ya, nggak tepat gitu. Iya. Nggak muncul. Coba kita cari aja yang lain. Harus hati-hati soalnya kalau nggak ntar salah gambar. Iya. Yang aku ambil itu kan eh, nama famousnya Ladybug kan Kak. Jadi itu ada jenisnya lagi berarti. Iya, jenisnya itu banyak. Hmm. Ada jenisnya pun genusnya, spesiesnya itu lumayan banyak. Pernah lihat larvanya nggak? Enggak. Kumbang. Jadi emang cuman ngelihat kumbangnya doang kan, biasanya cuman itu doang ya Kak kalau dicari juga langsung yang totol-totol itu loh. Mm-mm.
ini beda spesies, cuman ya mirip-mirip lah ini. Coba saya cantumin dulu deh. Jadi secara singkat ya, cara gimana sih cara ngebedain antara kumbang koksi yang hama sama kumbang koksi yang predator itu dibedain dari apa ya? Dari warnanya. Jadi kalau yang bersifat hama, perannya sebagai hama itu cenderung lebih kusam warnanya. Gitu. Nah, kalau yang predator itu dia mengkilap, warnanya itu lebih cerah gitu. Nah, ini sebenarnya ini spesiesnya beda, cuman mirip-mirip sih untuk yang ini. Kelihatan kan ya? Ya, udah kelihatan. Ya, ini total kayak gini dan agak kusam warnanya kalau yang hama tuh. Berarti yang sering dilihat tuh yang itu ya, Kak, yang predator. Predator ada. Terus hama juga sebenarnya banyak sih kalau mau cari di lahan-lahan kayak tanaman-tanaman terong, tanaman apa itu biasanya ada. Nah, ya. Terus kalau larvanya ya, ini saya kasih contoh, kayak saya kasih lihat larva dari Coccinella. Coccinellidae secara umum aja. Karena kalau kita mau identifikasi itu beda-beda setiap spesies genus itu bentuknya. Tapi ya secara umum mirip-mirip kayak gini nih. Nah, coba yang ini saya share screen aja deh biar kelihatan banyak. Ini nggak kelihatan kan ya? Kelihatannya hanya Word ya? Iya, tadi tuh agak loading dulu, jadi agak lama. Nah, sekarang saya share screen-nya ke sini dulu deh kalau gitu. Kelihatan? Ya. Nah, ini itu larva dari kumbang. Jadi beda jauh ya bentuknya ya? Iya, lebih indah yang udah jadi serangkainya. Iya, lebih indah pas udah jadi kan. Prosesnya ya gini, bentuknya tuh kayak ya agak ngeri-ngeri gitu lah kalau yang belum biasa lihat. Nah, kalau ini kan yang udah imago ya, kalau di serangga itu kalau dia udah fase dewasa disebutnya imago. Kayak gini kan bagus kan ya, ternyata larvanya tuh gini bentuknya tuh. Totol-totol. Nanti kalau ditemuin di rumput atau di tanaman gitu, nah ini adalah larvanya. Kalau kita simpan, kita pelihara nanti dia bakal jadi kumbang. Kumbang gini. Gitu. Berkembang biak mereka dari yang kayak gitu. Cuman nggak nyangka aja, aku baru lihat. Jujur aja. Iya. Kan kalau secara apa ya, secara entomologi itu kan kumbang ini metamorfosisnya sempurna ya, artinya tuh bentuk larva sama bentuk imago itu beda. Ibaratnya kayak apa ya, kayak kupu-kupu. Kupu-kupu juga metamorfosisnya sempurna sama kayak kumbang ini. Jadi nanti kalau kita lihat kan larvanya jauh beda ya, sama waktu dia udah dewasa gitu. Oke, kita balik lagi ke Word. Ini saya ambil satu deh buat contoh nanti. Nah, terus ya ini ya sebagai contoh aja ya. Banyak sebenarnya bentuk-bentuknya itu tergantung dari jenisnya. Jadi dia tuh di pertanian tuh dia bisa merugikan juga karena mengonsumsi daun kan ya. Nah, kenapa sih pertanyaannya kenapa sih kok dia konsumsinya daun kan bukan buahnya, tapi kenapa sih merugikan? Nah, kaitannya ketika kumbang ini mengonsumsi daun, nah artinya kan tanaman ini apa ya? Kemampuan untuk fotosintesisnya berkurang kan? Karena daunnya berkurang. Nah, itu akan berdampak ke hasil buah yang akan dipanen nantinya. Itu dampaknya kan, karena kan kita tahu ya kalau tanaman itu kan membuat makanannya sendiri kan melalui fotosintesis. Nah, kalau daunnya aja habis dimakan, gimana dia bisa membuat makanannya kan? Iya. Nah, itu yang pitopak. Nah, sekarang yang kedua, ini yang predator. Nah, predator ini justru sebaliknya. Dia menguntungkan untuk pertanian karena berperan sebagai musuh alami. Nah, kami sebutnya istilahnya musuh alami. Ya, karena dia memakan serangga-serangga hama yang ada di pertanian. Di sini kita coba ambil satu contoh deh.
Coccinella transversalis namanya. Ini spesiesnya. Terus kalau fotonya coba saya cari dulu. Berarti yang predator beda ya Kak larvanya? Iya, larvanya pun bentuknya akan beda. Nanti kalau penasaran bisa tuh cari di Google, tapi saran saya jangan dari blogspot. Cari dari jurnal, karena bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Iya. Gitu. Nah, kalau transversalis ini lebih apa ya? Lebih indah lah warnanya. Nah, sebuah perbandingan. Iya, dan coraknya beda. Jadi ya gimana sih cara identifikasinya? Mungkin ya salah satunya itu dengan bentuk coraknya, dengan warnanya gitu. Nah, ini mengkilap kan? Oh, bedanya itu ya si polanya. Polanya beda, terus kelihatan kan lebih mengkilap ya. Iya, iya. Yang tadi lebih ke Iya, yang lain ini lebih kotor, yang ini lebih mengkilap. Kita aja ke bawah biar lebih enak. Nah, ini dia Coccinella transversalis. Nanti kan dikatakan ya dia ini sebagai musuh alami. Sebenarnya dia konsumsi serangga apa sih? Nah, jadi kalau Coccinella transversalis ini dia mengonsumsi kutu daun dan trips sebagai makanannya. Nah, kutu daun itu apa sih gitu kan? Sebenarnya pernah dengar nggak kutu daun? ya. Pernah lihat nggak bentuknya gimana? Tahu serangganya doang sih Kak. Nah, secara spesifik, nah Coccinella ini dia mengonsumsi kutu daun, kan banyak loh spesies kutu daun ya. Nah, dia mengonsumsi itu Apis gossypii. Nah, ini nama spesies kutu daun yang dikonsumsinya. Nah, kenapa sih Apis gossypii ini menjadi hama penting gitu ya di pertanian? Coba saya tunjukin gambarnya dulu deh. Apis gossypii kayak gimana? Kutu daunnya berarti hama buat mereka makan ya Kak. Ya, jadi Apis gossypii ini tuh merugikan tanaman pertanian. Nah, tapi justru kutu daun ini adalah makanan bagi Coccinella tadi. Gitu, makanya dia dibilang sebagai musuh alami. Jadi istilahnya tuh kita nggak perlu menggunakan insektisida, pestisida gitu kan, yang justru sebenarnya kan kurang baik ya kalau sering digunakan. Nah, dengan kita memberdayakan kumbang tadi, itu dia bisa mengendalikan kutu daun ini gitu. Jadi sebagai alternatif gitu ya Kak sama kumbang ini tuh. Iya, karena kan yang alami lebih baik ya dibandingkan yang kimia-kimia gitu sebenarnya. Ya, benar Ya, mempengaruhi kualitas tanamannya. iya, beracun juga kan buat manusia kalau terlalu berlebihan. Nah, kita ambil satu. Ini gambar Apis gossypii-nya. Kelihatan? Udah Kak, kelihatan. Ya, ini tuh kecil banget sebenarnya. Tapi karena di foto, di zoom jadi gede kan. Kecil banget ukurannya. Gak nyampe, ya paling berapa milimeter lah gitu. Nah, ini tuh di sini di belakangnya itu, kalau kutu daun tuh ada ciri khasnya. Ada dua, ada tiga ya. Tiga, kayak apa nih namanya ya? Kayak Kayak duri gitu ya. antena ya. Ya, nah yang tengah ini namanya kaudal. Yang sepasang ini, yang atas namanya cornicle. Tuh. Nah, kutu daun ini, dia itu kalau nyerang tanaman, membuat tanaman jadi menguning, terus juga tanaman jadi apa ya? Jadi ukurannya tuh kayak ukuran batangnya tuh jadi kayak lebih pendek lah gitu ya. Karena dia kan alat mulutnya itu menusukkan ya kayak jarum ya. Nah, jadi alat mulut kutu ini tuh seperti jarum. Jadi dia menusuk menghisap cara konsumsinya. Jadi dia menusuk tanaman, jaringan tanaman, kemudian menghisap cairan yang ada dalam tanaman itu. Nah, sedangkan kalau yang tadi, yang kumbang tadi tuh, yang kumbang koksi yang hama tadi juga, nah itu alat mulutnya beda. Dia itu menggigit mengunyah. Makanya kalau kita lihat daun-daun jadi bolong kan. Nah, itu karena dia alat mulutnya menggigit mengunyah. Nah, beda dengan daun ini, dia menusuk menghisap. Nah,
sebenarnya yang menjadi faktor penting itu nggak cuma karena dia menusuk menghisap cairan tanaman ya, tapi lebih karena kutu daun ini berperan sebagai vektor virus. Jadi tanaman juga bisa terinfeksi virus ya. Ini sebagai vektor virus tanaman. Nah, salah satunya adalah virus Uncommon Mosaic Virus. Ya, ini saya belum kasih klasifikasinya. Jadi Apis gossypii ini berasal dari ordo Hemiptera. Kemudian dia familinya itu berasal dari Aphididae. Nah, Uncommon Mosaic Virus ini itu tuh sesuai namanya, jadi menyebabkan gejala mosaik gitu. Mosaik itu gimana ya? Kayak belang-belang gitulah, kayak misalnya warnanya tuh jadi kayak ada yang warna hijau muda, hijau tua, tergabung dalam satu daun. Kayak gini, saya kasih fotonya biar lebih kelihatan. Justru yang paling penting tuh ya kan dia sebagai vektor virus tadi, karena kalau tanaman sudah terserang virus, tanaman itu nggak akan bisa memproduksi buah. Karena kalau virus itu kan dia bukan mengambil nutrisi ya, tapi membajak sistem multiplikasi di tingkat DNA kan, DNA atau RNA. Jadi dia membajak. Akhirnya ya tanaman harus melayani gitu, dan tanda kutip melayani multiplikasi virus tersebut. Nah ya, yang lebih kelihatan, oke ini deh. Jadi Uncommon Mosaic Virus ini virus yang bisa menginfeksi kacang panjang dan juga bisa menginfeksi tanaman bengkoang. Gitu. Nah ini kelihatan fotonya? Kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Ya. Ini. Nah kalau Uncommon Mosaic Virus ini tuh berbeda. Ini dari genus kelompok Potivirus. Jadi ternyata hama ini bisa menularkan penyakit tanaman. Jadi virus ini disebutnya penyakit ya, penyebab penyakit tanaman. Nah kalau kutu daun ya ini adalah hamanya. Gitu. Jadi double kill gitu. Udah malah terserang sama kutu daunnya kan. Pastilah akhirnya tanaman nggak sehat kan. Ditambah lebih parahnya lagi dia ngasih virus gitu. Iya, iya. Gitu. Yang paling itu kalau kena virus ya nggak bisa ini buahnya, walaupun menghasilkan buah kecil. Terus juga belang-belang gini. Dan nanti kalau misalnya tanaman ini mau dibikin jadi tanaman untuk benih, nah virus ini dia bisa tular benih namanya. Jadi dia tuh bisa menular, virusnya itu bisa sampai ada di benih tanaman ini. Jadi kalau misalkan benih tanaman ini ditanam, udah otomatis benih itu mengandung virus tersebut, dan ketika tumbuh menghasilkan tanaman yang bergejala seperti ini juga. Ya akhirnya kan sama-sama nggak menguntungkan ya. Gitu. Terus gimana sih cara Coccinella transversalis ini mengendalikan kutu ini? Ada dengan cara dimakan langsung. Kayak tadi kan kalau kembang koksi ini kan dia itu alat mulutnya menggigit mengunyah ya. Nah, jadi nanti kumbang ini akan langsung mengunyah hidup-hidup kutu daun ini. Dikonsumsi secara langsung. Karena kalau dari ukuran tuh ya kumbang ini tuh ya paling sebesar apa ya? Lebih mungkin sebesar matanya ya kutu daun ini tuh. Kecil karena kutu daun tuh. Nah, ntar dikonsumsi sama dia gitu. Nah, akhirnya kan kalau misalnya jumlah dari kutu daun ini berkurang, ya itu kan pasti menguntungkan ya. Bisa mencegah tersebarnya virus ini gitu di pertanaman gitu. Terus ada lagi nih satu contoh terkenal soal koksi yang jadi predator. Nah, yang selanjutnya itu ada ini namanya itu, ini terkenal sih karena ini tuh justru koksi ini tuh diekspor dari luar negeri dan sekarang udah ada di Indonesia. Itu namanya itu Corinus. Jadi kumbang
Corinus caerulescens. Nah, kumbang ini tuh sengaja diekspor dari luar negeri untuk mengendalikan kutu loncat. Ini ada loh namanya kutu loncat. Itu tuh hama pada tanaman. Jadi kumbang Corinus caerulescens ini seperti ini nih. Coba saya tunjukin fotonya dulu. Itu namanya beneran kutu loncat, Kak. Kenapa? Kutu loncat beneran namanya. Kenapa? Kedengeran? Namanya beneran kutu loncat. Iya, kutu loncat lamtoro disebutnya. Ini kumbang Corinusnya nih. Kelihatan nggak? Oh iya, udah kelihatan. Ya, ini dia kumbang Corinus caerulescens. Ini tuh kumbang ini diekspor dari luar negeri untuk mengendalikan. Ini sama ya, jadi kalau kumbang koks ini familinya sama ya, dari famili Coccinellidae ini untuk mengendalikan kutu loncat lamtoro. Nama ilmiahnya itu Heteropsila cubana. Nah, Heteropsila cubana ini tuh kutu. Nah, jadi kalau kutu itu masuknya ke dalam ordo Hemiptera kan, familinya itu, tapi namanya itu Psyllidae. Ini familinya. Nah, tahu nggak lamtoro itu apa? Enggak, Kak, tahu kutu loncatnya doang. Tahu petai Cina nggak? Petai Cina. Ya, itu tanaman lamtoro, tapi biasa disebutnya petai Cina. Yang kecil-kecil petainya tuh. Nah, Enggak tahu, Kak. kalau kutu loncatnya sendiri ini kayak gini nih bentuknya. Coba saya cari dulu. Ini tuh kecil banget ukuran kutunya sebenarnya. Ini. Udang gitu, Kak. Kenapa? Mirip-mirip udang. Udah. Nah, lamtoro kutu loncat ini itu tuh bukan asli Indonesia. Dia tuh terbawa dari luar negeri. Dan predatornya pun asalnya dari luar negeri. Jadi ya akhirnya didatangkanlah diekspor ke Indonesia untuk mengendalikan kutu loncat ini. Kalau mau tahu lamtoro kayak gini nih. Oh, itu tahu petai biasa. Kalau petai biasa kan gede ya. Nah, ini petai Iya. kecil-kecil Tapi kan, biasanya mirip-mirip. makan sama. Sama-sama kayak gitu. Iya, ini lamtoro. Ini hamanya. Karena lamtoro tuh biasanya kan dijadikan sebagai tanaman peneduh gitu ya di tanaman perkebunan tuh. Diserang oleh ini gitu lah. Datangkanlah predatornya untuk mengendalikan itu gitu. Nah, juga ya sampai sekarang kira ada ini tuh sudah established menetap Indonesia. Tuh. Itu nah jadi gitu sih. Nah, juga yang ini ya tadi yang coccinella ini, nah selain bisa mengonsumsi kutu daun, tadi saya belum tambahin ya. Selain bisa mengonsumsi kutu daun, dia juga bisa mengonsumsi trips ya. Mengonsumsi trips, hama trips. Sini tuh ada satu spesies itu trips Parvicinus. Nah, trips ini ditemukannya di tanaman cabai. Gitu. Nah, sama dia tuh alat mulutnya unik. Dia itu meraut penghisap. Jadi dia tuh kayak raut gitu. Daun tuh diraut, nah, nanti dihisap tuh cairannya. Gitu. Dia juga bisa menjadi penular vektor virus juga. Nah, itu juga dikonsumsi sama coccinella ini. Nah, kalau trips itu dia kecil banget. Ini.
Berarti kalau kumbang koksi yang predator ini bergantungnya sama itu ya Kak, hama atau yang lainnya? Kalau Buat untuk makannya gitu maksudnya. iya, iya, bertahan hidupnya. Iya, jadi ya dia konsumsinya kutu-kutu kecil gitu yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan tubuhnya gitu. Itu cara dia apa ya? Cara dia bertahan hidup gitu. Makanya kalau ketika kita misalkan nih kita mengaplikasikan pestisida secara tidak bijak, sebenarnya ketika kita menyemprot pestisida yang mati itu bukan cuma hama yang kita mau kendalikan, tapi musuh-musuh alami yang bermanfaat ini juga bisa ikut mati gitu kan, karena kan ya kebanyakan pestisida kan nggak selektif ya, semuanya kena mati semua. Nah, nanti bakal ada satu waktu di mana pestisida tuh udah nggak mempan buat ngendaliin hama tersebut, tapi justru karena adanya aplikasi pestisida itu justru membuat musuh alaminya mati dan nggak ada lagi di situ. Nah, akhirnya secara alami itu nggak terkendalikan hama-hama ini. Itulah bahayanya kalau kita nggak menggunakan pestisida secara bijak. Makanya harus hati-hati kalau menggunakan pestisida. Nah ini serangganya kecil banget. Dia tuh biasanya membuat daun menjadi menggulung ke dalam gitu. Trips. Itu ordonya tuh ordonya itu. Jadi seenggaknya ya Coccinella transversalis ini bisa mengonsumsi setidaknya dua serangga ya. Walaupun sebenarnya koksi ini juga bisa mengonsumsi jenis kutu daun yang lainnya gitu. Karena kan ini ukurannya kecil-kecil. Nah gitu. Gitu paling kalau untuk yang kumbang koksi kita ambil contohnya itu nanti kebanyakan. Bingung nanti kalau kebanyakan ya. Jadi tetap ya mereka tuh kalau kalau yang predator tuh emang bergantung sama kutu-kutu kecil aja ya, nggak yang lain. Kalau misalkan merekanya punah, berarti mereka si kumbang koksinya juga punah juga ya, Kak? Ya, ya kurang lebih begitu. Karena sebenarnya ya secara alam itu membentuk keseimbangan kan. Gitu. Nah, coba kita ingat, coba kita tarik ke ulur ke belakang gini. Zaman dulu ketika belum ada pestisida, pernah nggak sih ada kayak wah terjadi ledakan hama, ledakan penyakit tanaman? Enggak kan? Waktu dulu gitu. Waktu ya mungkin sebelum kemerdekaan lah gitu kesanain. Nah, justru sebenarnya apa sih yang membuat akhirnya hama dan penyakit ini berkembang pesat gitu, menyebabkan ketidakseimbangan itu karena ulah manusia juga. Yang paling terlihat itu ya ketika manusia itu menggunakan pestisida secara nggak bijak gitu. Karena ya akhirnya tadi mestinya sebenarnya secara alami itu bisa terkendalikan kan dengan adanya musuh alami ini. Tapi dengan dilakukannya penyemprotan pestisida secara rutin ya, kan kebanyakan Indonesia tuh petani nggak semua, tapi kebanyakan tuh mengaplikasikan pestisida secara terjadwal gitu. Padahal sebenarnya kita tuh mengaplikasikan pestisida jika sudah terdapat serangan yang parah gitu. Maksudnya nggak parah sih, lebih apa ya, udah ada serangan hama atau penyakit yang bisa menyebabkan kerugian gitu. Nah itu baru dikendalikan. Karena sebenarnya di lapang itu hama dan penyakit pasti akan selalu ada gitu. Nah yang apa ya, yang menentukan kita harus mengendalikan apa enggak. Nah itu dari nanti persentase serangannya gitu. Nah itu tuh bisa dilakukan monitoring secara terjadwal, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Nah, tapi budaya di kita kebanyakan tuh ya ada atau nggak ada hama dan penyakit, pestisida tetap disemprot gitu. Nah, akhirnya timbullah ketidakseimbangan di sini gitu, yang akhirnya ya tadi ketika disemprot musuh alami mati, kemudian hama yang justru jadi target bisa bertahan, kemudian berkembang, akhirnya terjadi ledakan populasi yang tinggi gitu ya, karena secara alami nggak ada yang bisa mengendalikan lagi kan, musuh alaminya udah mati kan, karena pestisida tersebut gitu. Yang itu kayak yang konsumsi daun, mereka cuman
seluruh tanaman gitu atau ada spesifikasinya? Kalau untuk hama sebenarnya sih ada hama yang bisa menyerang seluruh bagian tanaman. Ada hama yang hanya menyerang akar, ada hama yang hanya menyerang buah, ada hama yang menyerang daun. Nah, kalau untuk yang coccinella ini dia menyerangnya daun. Sesuai dengan namanya kan kumbang pemakan daun gitu. Kalau misalnya ditarik lagi nih jenis hama yang lain selain coccinella, ada nggak sih yang dia tuh spesifik? Ada. Ada bahkan yang hama tuh bentuknya tuh seperti ulat, dia cuma nyerang batang. Jadi batang tuh dalam tuh dihabisin, dimakan, akhirnya selain floemnya bolong kan, tanaman mati gitu. Ada yang dia tuh nyerang akar, akhirnya tanaman layu karena akarnya rusak, terganggu dong sistem transfer air dan hara-haranya kayak gitu. Berarti yang aku penasaran sih kan yang orang-orang kenalin tuh, yang anak-anak kenalin tuh si kumbang koksi itu si polanya cuma yang total-total gitu kan. Nah, ternyata ada perbedaannya. Ternyata yang total-total itu cuma yang atas ya, yang pitopak atau yang lainnya juga sama Kak. Tadi. Sebenarnya itu kan karena kumbang koksi ini banyak banget jenisnya ya, nggak menutup kemungkinan ada yang bentuknya total-total tapi ternyata perannya sebagai predator gitu kan, nggak menutup kemungkinan ya, karena kalau diklasifikasikan satu persatu akan sangat banyak kan gitu, belum lagi yang di luar Indonesia gitu kan. Nah, tadi kuncinya salah satu cara membedakannya yang gampang, kalau dia predator dia warnanya mengkilap cerah seperti ini, kelihatan banget. Nanti kalau misalnya mau penasaran nih, coba ke lapang, coba dilihat ini mengkilap nih gitu, wah ini predator kayaknya. Terus wah yang ini kusam nih, nah berarti dia pitopak gitu, dia pemakan tanaman. Kalau penasaran juga, nah coba yang pitopak ini yang kusam, coba kasih daun, taruh di toples, dimakan nggak gitu. Nah, yang satu lagi buat buat memastikan lagi di toples yang berbeda gitu ya. Masukin kumbang yang sama, coba kasih kutu daun. Kutu daun bisa dicari kok di tanaman kacang panjang banyak. Dimakan nggak? Yang dimakan kira-kira daunnya atau kutunya gitu kan? Itu bisa buat ngebedainnya. Ya, itu riset kecil-kecilan lah gitu kalau penasaran. Gitu. Mereka kesebarnya itu di banyak tanaman atau spesifik aja gitu Pak, yang dua ini? Yang mana? Oh, yang ini. Ya, dua-duanya. Sebenarnya sih kalau apa ya? Sebenarnya kalau hama sendiri ya, secara umum mereka tuh punya namanya preferensi. Jadi nggak semua daun dimakan gitu. Kayak kita punya makanan favorit kan yang pasti. Dan ada pula makanan yang kita nggak suka gitu. Nah, sama seperti hama ini gitu. Nah, kalau di sini preferensinya itu sebenarnya saya tuh pernah lihat di jurnal judulnya tuh preferensi Henocephalacna terhadap beberapa jenis tanaman. Jadi itu penelitian itu melihat kayak ada beberapa tanaman dikasih hama ini gitu. Kira-kira hama itu lebih suka di mana, tanaman mana gitu. Kira-kira yang paling banyak dimakan tuh tanaman apa? Itu ada penelitiannya, kok penasaran. Saya belum baca keseluruhan gitu. Itu ada penelitiannya. Cuma kalau di sini memang kalau untuk Henospilacna ini ya banyak dilaporkannya itu menyerang terong itu tadi, tanaman terong gitu. Jadi habitatnya ya dua-duanya di lahan pertanian keduanya. Karena sesuai perannya kan, karena kalau yang predator pun yang ini, ya dia kan makannya kutu daun. Sedangkan kutu daun adalah hama tanaman. Hama tanaman pasti ada di lahan pertanian kan. Nah, pastilah dia adanya di sana gitu. Walaupun kadang kalau kita misalkan nih lagi main nih, kadang di jalan tuh di rumput-rumput pasti kita juga nemu kumbang ini kan. Terkadang bisa nemu. Nah, biasanya itu yang kalau yang pernah saya lihat dulu waktu kecil tuh, biasanya tuh kalau yang di rumput-rumput tuh justru yang mengkilap warnanya biasanya itu. Jadi sering ditemuinnya yang bawah ya Kak, yang orang-orang lihat yang mengkilap gitu. Ya, nanti kalau di misalnya lagi di kampus nih di SPIPB nih, kan ada lahan ya kalau nggak salah ya, atau mungkin di lahan praktikum gitu. Walaupun misalkannya anak komunikasi gitu, kalau misalkannya penasaran boleh tuh main ke lahan, coba lihat-lihat gitu kira-kira ada berapa jenis sih yang predator gitu kan. Ini kan kita cuma ambil contoh satu ya, walaupun sebenarnya banyak contoh-contohnya itu untuk yang predator ini, dan coraknya pun beraneka ragam
Nah gitu. Biasanya nih kalau misalnya yang ini nih, kita pegang di tangan, biasanya di tangan tuh nempel kayak cair warna gitu ya. Iya, iya, yang itu kayak gitu. Iya, itu salah satunya. Cuma tadi kuncinya tuh kalau kusam, dia fit top up. Nah kalau mengkilap, ya dia predator gitu. Klasifikasinya gitu ya, Kak. Ya salah satunya gitu. Padahal sebenarnya masih banyak jenisnya. Kalau satu-satu kebanyakan. Iya banyak banget. Banyak banget jenisnya. Jadi dua-duanya itu ada keuntungan sama kerugiannya buat tanaman gitu kan, Kak? Ada, iya. Kalau yang ini pastinya merugikan dong, ya kan? Iya, ya. Nah, kalau yang kedua justru dia menguntungkan. Nah, yang pertama, dia mengonsumsi hama. Yang kedua, dia mencegah terjadinya penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya kan? Sedangkan virus ini itu ditularkan oleh kutu daun yang dia konsumsi gitu. Nangkap gak? Sorry. Kalau agak belibet. Jadi gini, kan dia menguntungkan dari pertanian tuh, setidaknya dia menguntungkan tuh dari dua hal ya. Yang pertama, mengonsumsi kutu daun. Yang kedua, mencegah penyebaran virus. Tadi virus yang tadi itu biasa disingkat jadi BCMV. Kutu daun. Nah, gitu. Karena kalau untuk virus tanaman ya, virus itu kan bukan makhluk hidup ya. Nah, jadi virus tuh nggak bisa dikendalikan dengan bahan kimia, dengan apa ya, salah satu pengendaliannya ya dengan mengendalikan vektornya, yaitu kutu daun itu. Nah, secara alami kan bisa terkendalikan dengan kumbang Coccinella transversalis ini, karena dimakan kan. Gitu. Jadi diambilnya dua aja gitu, Kak. Biar anak-anak nggak pusing. Oh, kebanyakan ini. Iya, ini ambil contoh dua. Karena banyak banyak kalau di ini, karena waktu itu ngambil mata kuliah pengendalian hayati aja ini tuh dipraktikumkan yang kayak gini tuh. Satu semester itu mempelajari tentang ini, musuh alami, nggak cuma dari kelompok koksi ini ya, tapi dari yang predator, serangga predator lainnya juga gitu. Ya memang kalau dirincikan lagi tuh banyak banget gitu. Cuma kan karena di sini kan fokusnya ke koksi ya. Jadi inilah contohnya gitu. Nanti ibaratnya di sini tuh sebagai apa ya, memberikan kunci gitu, keywords gitu. Misalkan nanti ada yang ingin ditambah gitu, kayak sebenarnya kumbang koksi yang predator itu apalagi sih spesiesnya. Nah, itu nanti bisa dicari gitu di internet gitu. Kalau ini kan sebagai kayak gambaran aja gitu, sebagai kayak pemancing gitu biar membuat penasaran gitu. Karena kan kalau di kuliahan gitu ya, karena kalau udah kuliah tuh sistemnya tuh enggak, kita tuh dikasih 100% materi gitu, tapi kita dikasih kata-kata kuncinya, modal lah ibaratnya. Soal kita mau mendalami hal itu atau enggak, ya itu pilihan kita masing-masing gitu. Karena kalau untuk yang dosen dan asisten itu hanya mengarahkan gitu, hanya mengenalkan gitu. Misalnya belajar mandiri gitu kalau kuliah. Soalnya kan kumbang ini tuh kayak kalau dicari di internet gitu, Kak, terkenal gitu sama anak-anak tuh. Jadi mereka taunya, wah bagusnya, wah ternyata si kumbang ini tuh ada klasifikasi lagi. Ada yang Iya. besar, ada yang hama. Ini juga mengkilap kan? Tuh, pantulan cahayanya aja kelihatan. Iya, jadi itu ada perannya masing-masing gitu.
larvanya yang bawah itu udah ya Kak, kalau nggak salah yang predator. Oh, yang predator belum. Ya. Coba saya cari dulu. Ini. Kalau yang tadi ini, yang pertama tadi saya ngambil secara acak ya, jadi itu belum tentu jurnal ya nanti carinya ya, jangan yang box. Bisa di copy nih, sebentar. Nah ini, kalau ini beneran coccinella ya larvanya. Kalau yang tadi tuh itu yang pertama tadi tuh belum tentu, harus dicari lagi nanti. Kalau dibandingin sama yang tadi agak sama gitu Kak, agak beda coraknya. Cuman harus dicari lagi ya. Ya. Itu ini sekelaknya coba lagi. Dari larvanya juga kalau dibandingin ada perbedaannya ya Kak. Cuman ya udah nanti dicari lagi. Ya, pasti ada perbedaannya. Makanya kalau taksonomis itu harus detail, harus kayak apa ya, harus teliti gitu. Ya takut salah gambar disinformasi jadinya. Walah. Maksudnya Hanaspilakna ini jarang ya larvanya di internet. Sebentar. Nah, terus juga kayak kalau yang Vitopak itu agak kayak berambut gitu. Permukaan ininya, permukaan totalnya. Mana ya, coba. Iya, di internet tuh malah justru jarang yang apa foto yang larvanya. Ini saya kasih yang lebih jelas ya. Kelihatan kan ya? Ini yang Vitopak. Agak kayak berambut-rambut permukaannya. Dari permukaannya mereka beda warna gitu Kak atau emang beda-beda semua? Kalau dari warna iya berbeda-beda. Yang Vitopak juga beda. Cuma tadi yang kuncinya tadi kalau yang Vitopak dia tuh kusam kan, nggak mengkilap. Maksudnya tuh kayak ada bulu-bulu gitu, rambut-rambut di apa di permukaannya. Kalau ini kan enggak tuh langsung mengkilap, langsung cerah gitu. Cuma ini kalau yang larvanya memang di internet kalau di Google Image itu nggak ketemu.
yang sesuai. Harus jurnal Inggris, bahasa Inggris kayak baru ketemu. Karena penelitian di kita tuh masih jarang kayak ini. Dua aja udah rinci ya Kak. Lumayan. Penyebab mereka kusam itu berarti gara-gara bulunya. Kalau yang bawah berarti full sayap gitu Kak. Ini sayapnya juga kan yang atas. Ini sayapnya ya. Ini tuh sayap sebenarnya, ini sayap. Jadi kalau serangga itu, kalau untuk yang koksi ini, sayapnya itu 2 pasang. Jadi yang ini tuh sayap depan, dia tuh keras sayap depan tuh. Namanya tuh disebutnya tuh elytron. Kalau sepasang disebutnya elytra. Nah, sayap belakangnya itu membran disebutnya karena tipis. Gitu. Memang tebal ini. Ini sayap depan dia. Nah, segitiga ini namanya subcutellum. Ini. Itu bolong-bolong kan daunnya itu. Iya, kayak yang dijelasin tadi mereka konsumsi itu. Yang atas kan Kak. Biasanya kan kalau yang sering dilihat itu yang bawah, tapi mereka konsumsi daun. Ternyata beda itunya. Apa sih perannya? Ya, jadi nanti sekarang kan ada ini nih, siapa tahu ntar kalau ada petani gitu, Pak yang berkilap jangan dimatiin gitu. Ini bermanfaat gitu. Kalau yang kusam gini baru, karena emang sekilas mirip sih. Kalau misalnya nggak ini ntar ketuker. Padahal sebenarnya sih kalau udah tahu, ya nggak susah-susah banget kan ngebeda ini. Tadinya bilang nggak kelihatan Kak, gimana tuh? Tapi sekarang kelihatan kan ya bedanya. Di Zoom Kak itu gara-garanya. Karena mana bisa Zoom. Terus sini dihapus aja deh ini. Nah, Nggak semua merah berarti ya Kak, dari yang Vitopak juga. iya, beraneka ragam. Kalau virus-virus yang buat tanaman itu sama mereka dicegahnya banyak virus gitu gak Kak? Atau emang cuman kayak gini ini doang yang vektor virus tanaman? Jadi sebenarnya itu virus tanaman juga itu apa ya? Dia tuh nggak semua kutu daun bisa menularkan virus yang sama gitu. Jadi spesifik juga. Misal nih, kutu daun yang ini, Apis gossypii, nah dia bisanya menularkan BCMV virusnya gitu. Karena ada hubungan spesifik dan itu yang bisa dijelaskannya di tingkat molekuler sih. Gitu. Jadi ada keterkaitan gitu, makanya virus ini tuh cocoknya, kompatibelnya tuh sama Apis gossypii ini gitu. Jadinya tingkatnya itu ya sih, tingkat molekuler sih bisa di ininya. Kayak misalkannya, wah dia ngasilin urutan nukleotida gini nih, makanya dia sesuai kayak gitu. Itu terlalu mendalam sih. Nanti itu dibahasnya di S2. Ambil baru ini aja, kebanyakan. Iya, gitu. Jadi kutu daun tuh apa ya? Sebagai vektor utama virus sebenarnya. Beda spesies bisa menularkan virus yang berbeda. Itu. Misalkannya nih, ini Apis glycine, beda kan ya? Ini kan Apis gossypii kan namanya. Gossypii kan? Nah, itu ada lagi namanya tuh biar nggak ketukar sama tema kita. Ada lagi tuh kutu daun, nama spesiesnya beda, Apis juga tapi Apis glycine. Nah, pernah dengar glisin nggak nama apa? Itu tuh nama kacang kedelai. Kan kalau nama kacang kedelai kan Glycine max exmer ya nama latinnya. Nah itu dia tuh menularkan virus ini SMV namanya virusnya. Soybean mosaic virus. Nah, ada juga kutu daun, nama genusnya beda. Pentalonia
nigronercosa. Nah, kalau ini dia itu menularkan BBTV, nah virusnya. Banana Munching Top Virus. Nah, biar kelihatan kita coba cari ini ya, gambarnya. Dari warna pun biasanya beda. Nah, kan tadi kan warnanya hitam ya. Kalau yang ini deh biar kelihatan di permukaan daun. Ini kutu daun pada tanaman kedelai, di sini. Nah, ini warnanya beda kan? Beda. Iya. Terus kayak gimana sih gejala pada tanaman kedelai ya? Kita ini loh ahli virologi tumbuhan di Indonesia masih jarang loh. Di IPB itu ada 2, satu profesor. Belum ada yang mengundang gitu, Pak. Yang meneliti ada masih S1 S2, cuma untuk menjadi dosen benar-benar kayak pakarnya itu sekarang tuh ada 2 kalau di IPB. Jarang kalau penyakit tumbuhan tuh kayak virologi, nematologi, mikologi, bakteriologi itu masih jarang yang mendalami di Indonesia. Ini gejalanya yang mana ya, kelihatan ini. Ini kalau misalkan masuk TIB nih bakal belajar nih. TIB lagi belajar ini. Temenku anak TIB kan dia disuruh gambar. Iya, disuruh gambar. Biar ada tujuannya menggambar tuh. Biar ini kan, biar terbayang harus digambar. Kalau kami itu virus itu 1 semester loh. Waktu S1 tuh belajar virus aja. Belajar cendawan fungi 1 semester loh. Cendawan khusus yang menginfeksi tanaman. Jadi benar-benar detail. Nah, ini gejalanya. Soybean mosaic virus. Tuh, beda sendiri kan daunnya? Iya, yang bawah itu sering dilihat gitu Kak kalau di sekitar. Nah, nanti kalau misalnya dia tahu nih, coba ada di balik daunnya. Ada kutu daunnya enggak gitu. Itu vektornya kan. Nah, kalau yang mereka di bawah. karena berlindung kan dari hujan, dari apa, cara melindungi dirinya gitu. Kadang di batang ada. Nah, kalau Pentanonia ini beda lagi. Dia tuh menginfeksi pisang. Nah, ini jauh lebih hitam warnanya dibandingkan yang tadi. Nah, ini. Si antena sama kayak yang dikonsumsi sama si koksi tadi atau sama gitu Pak? Yang Beda, bahkan jenisnya aja beda. beda. Jadi kan apis GCPI kan. Nah, kalau dari tungkainya, disebutnya tungkai ya kalau di serangga, bukan kaki. Dari antenanya, tungkainya, dari coraknya, beda kan? Nah, kayak gini kan coraknya dia. Nah, kalau yang ini, tuh, hitam, lebih hitam. Tungkainya lebih kayak, ya, agak lebih hialin lah, agak transparan gitu, kayak putih. Terus kalau yang gejalanya gimana sih kalau banana banci top? Nah, kayak gini nih. Symptom of banana. Pasti pernah lihat sih, kemungkinan. Jadi dia tuh bentuknya tuh daunnya tuh kayak pedang. Pinggirannya tuh kuning. Terus kerdil, dia nggak akan menghasilkan buah. Ini, ngeliat nggak?
Oh iya, ya sering lihat sih itu. Kayak gini. Jadi dia tuh daunnya tuh tegak kayak pedang ke atas. Terus dia tuh kayak kerdil, daunnya kecil gitu, kaku. Nah, pinggirannya tuh kayak kuning kan. Nah, kalau di bahasa kami itu disebutnya itu klorosis. Apa itu klorosis? Nah, klorosis itu adalah rusaknya klorofil sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Ya kan? Karena fungsi klorofil sebagai fotosintesis. Gitu. Nah, lanjutan dari klorosis adalah nekrosis. Nah, kalau nekrosis itu adalah kematian sel tanaman. Itu ya kalau yang penyakit ini ya karena dia ditularkannya oleh kutu daun, maka pengendaliannya kita harus mengendalikan kutu daunnya. Gimana sih? Karena gimana ya? Gimana sih ngendaliin virus gitu kan? Ya kalau mau virus itu kan obligat ya. Istilah obligat itu adalah virus itu hanya bisa hidup di dalam makhluk hidup kan. Ya kalau mau virusnya mati ya tanaman harus mati. Gitu kan. Gitu harus mati. Makanya ya sebenarnya kalau keterkaitan antara virus tanaman ini tuh nggak jauh beda sama COVID kan. Kenapa COVID selalu ada? Karena manusia masih ada, nggak punah gitu kan. Karena Ya kalau manusia mati kita sebagai di bumi nggak ada siapa-siapa, Kak. iya, karena virus itu tadi dia hanya bisa hidup di di makhluk hidup gitu kan. Bahkan di benih aja, benih itu kan kayak dia kayak belum ibaratnya itu kayak belum jadi makhluk hidup kan benih itu, belum ditanam kan. Tapi virus juga bisa bertahan di situ. Bertahannya di mana di embrio. Karena embrio itu adalah jaringan yang hidup kan, embrio. Dan dia bertahannya virus itu di sana di embrionya. Sel hidupnya gitu. Jadi sih ya itulah sepenting itu dan yang mendalami ilmu penyakit tumbuhan, ilmu hama di Indonesia itu masih sangat terbatas. Di Indonesia sendiri untuk jurusan ilmu penyakit tumbuhan itu cuma ada di 2 universitas, di IPB dan UGM. Fitopatologi namanya. Patologi Itu paling tumbuhan. S2 ya, Kak? Kenapa? Kalau yang neliti itu paling S2 ya, Kak? S1 Atau juga. oh, S1. Namanya kalau S1 tuh proteksi tanaman di IPB sama di IPB masih belum banyak sih sekarang tuh beberapa universitas baru berusaha memisahkan dari agrotek untuk membentuk proteksi tanaman masih jarang yang udah ada di sejak dulu tuh ya dari IPB sama UGM proteksi tanaman itu gimana ada yang mau ditanyain lagi coba tuh mau nanyain yang lain kan jadi kita nih udah tentang virus tentang vektor virus habis Lebih ke, oh baru tahu gitu Kak, kayak kumbang koksi itu ternyata nggak yang orang-orang tahu doang. Aku juga taunya cuma yang mengkilap itu. Mereka tuh makan daun doang, serangga yang lain. Iya. Ya, ternyata kan beda kan seenggaknya ada diklasifikasikan jadi 2 kelompok gitu kan fitopak dan predator. Kadang kan awalnya nggak bisa membedain gitu Kak. Baru ada yang beda corak, ada yang itu. Kan biasanya cuma yang total-total itu. Tahu ambil Banyak coraknya nanti kalau penasaran tuh di search di Google pun kayak kumbang koksi gitu apalagi kalau keywordnya pakai bahasa Inggris kan banyak banget ya itunya apa bentuknya coraknya itu bagus-bagus. jadi sih. Kayaknya udah aja sih Kak, itu aja soalnya udah malam. Oke. Ya, Gimana jadi cukup informasinya atau gimana? cukup Kak, cukup. Paling kalau Oke. nanti ditambahin lagi, paling aku bakal cari coraknya kayak gitu. Soalnya beda-beda kan ternyata. Ya, dan tadi ya saran coba carinya tuh di jurnal. Oh, yang larvanya ya? Iya, biasanya di jurnal tuh sih, apalagi jurnal yang bahasa Inggris tuh nanti lengkap. Di jurnal itu ada foto dari stadia telur, larva, imago gitu. Nanti jadi lebih enak gitu. Di Google Scholar berarti ya jurnalnya.
Bisa atau di ini, di Elsevier ini misalnya. Bisa yang direct, kalau nggak Elsevier, karena kan kita kan IPB berlangganan ya, nanti loginnya pakai akun IPB. Kan kalau kita kan punya Gmail IPB kan. Nah, Gmail itu kan bisa digunakan username kan. Nah, itu ntar kita login di sana bisa, karena kita langganan di jurnal itu. Di ini. Dan juga ada sih yang lain kayak siapa nih? Nanti login aja. Nanti login itu akan dikonfirmasi lewat Gmail APS IPB kita. Nanti baru kita bisa login ke sana, kita bisa download jurnal itu secara gratis. Karena kalau nggak pakai akun kita, belinya kan pakai dolar ya. Jurnal itu harus dibeli. Oke, Kak. Oke. Ada lagi yang ditanyain, yang mau didiskusiin? Kak, cukup. Cukup ya. Ya. Oke. Kasih, Nanti Kak. ya. Maaf, malam-malam. Ya, santai aja. Oh iya, Kak. Wait ya. Kalau boleh nanti minta profil sama ini dokumennya. Iya ya, ini Ya. dikirimin ya habis ini. Ya. Nanti buat profilnya di chat aja kira-kira apa yang harus dicantumin di profilnya. Gitu ya. Terima kasih, Kak, sekali lagi. Oke, sama-sama. Semoga lancar tugasnya. Alamin. Semoga aku dilancarkan jadi anak tanaman. Bukan tanaman, anak serangga maksudnya. Iya. Amin, amin, amin. Kasih, Kak. Oke, siap. Sama-sama. Sekian Oke, dari bisa di wawancara stop dulu ya kami. recordnya berarti. Iya. Oke. Iya, Kak, dokumentasi buat Oh ya, bukti silakan. untuk dosen pengampu. Ya. Oke. 1, 2. Kak. Oke. Kasih. Oke, sama-sama. Selamat malam, Kak. Malam. Off ya. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.